حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan pembahasan an-nahi, pada beberapa hari kita tidak mempelajari al-usul ini. Kita ulas secara ringkas terlebih dahulu pembahasan yang telah kita ambil seputar an-nahi. Indah kata Mujahid, an-nahi pengertiannya itu apa? An-nahi yakni secara istilah apa itu larangan? Baik, datangkan istilah yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin. Arif. Perkataan. Nah, ini poin pertama, bahwasanya nahi itu suatu perkataan. Kemudian yang terkandung di dalamnya permintaan untuk menahan dari suatu perbuatan. Poin yang kedua. Jadi isi dari perkataan itu apa? Permintaan agar seseorang menahan diri dari melakukan suatu perbuatan. Datangnya dari siapa? Yang datang dari arah yang lebih tinggi kedudukannya. Poin yang keempat, apa Abdurrahman? Dengan sighah yang khusus, ya, bahwasanya perkataan tersebut datang dalam bentuk sighah yang khusus, yaitu fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahiyah, la taf'al, la taqra'. Baik. Ini pengertian an-nahi. Nah, kapan saja kita dapati suatu dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang terkandung di dalamnya an-nahi ini, maka menunjukkan apa? Hasan, ketika kita dapati dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah di dalamnya ada an-nahi atau dengan mudahnya ada pelarangan, maka apa yang ditunjukkan oleh pelarangan tersebut? Haramnya perkara yang dilarang. Nah, ini yang pertama, bahwasanya an-nahi yaqtadi tahrim, menunjukkan haramnya perkara yang dilarang. Yang kedua, menunjukkan rusaknya amalan yang dilarang tersebut apabila dilakukan. Nah, kemudian dari sisi tuntutan, nahi itu menuntut bagaimana? Untuk segera ditinggalkan. Nah, kalau pelarangan ikhwan fillah tidak ada
seseorang kemudian bernanti-nanti, tapi dituntut ya secara faur, yani secara serta-merta akan meninggalkan perkara yang dilarang. Diambil dari mana ini? Siapa bisa mendatangkan dalilnya? Na'am, fantahu. Na'am. Baik, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jika Allah katakan fantahu, itu menunjukkan serta-merta agar kalian semua yang berhenti dari perkara yang dilarang. Baik. Kita masuk pada perkara berikutnya, yang merupakan perkara yang penting dan cukup rumit, berhubungan dengan an-nahi. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. هذا maksudnya alhamdulillah, yakni ini jadi hukum yang telah dijelaskan di depan. Ketahuilah perkara ini, bahwasanya an-nahi melazimkan rusaknya perkara yang dilarang. Dan kaidah dalam mazhab Hambali, karena al-'allamah Ibnu Utsaimin menisbahkan dirinya alhamdulillah kepada mazhab Hambali, walaupun pada hakikatnya beliau ya muhaqqiq, yakni tidak condong kepada satu mazhab tertentu atau menisbahkan diri kepada mazhab tertentu, tapi dalam hal ini usul yang beliau karang, yakni ketika mengatakan qaidatul mazhab, yakni mazhab Hambali, bil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'a tahrimi kama yali. Asalnya perkara yang dilarang, kalau dilakukan menunjukkan rusaknya perkara tersebut. Tapi terkadang perkara yang dilarang tersebut, apakah dihukumi kerusakan itu berupa batilnya hal itu, ataukah rusaknya di situ adanya dosa? Dalam artian amalan itu tetap sah tapi berdosa. Nah, dalam perkara ini ada perincian. Dan perkara ini sekali lagi termasuk perkara yang sangat penting dalam permasalahan nahi. Kenapa? Karena berhubungan dengan batal atau tidaknya suatu amalan. Dan disinilah kita melihat para ulama rahimahullah ta'ala terkadang berselisih dalam hukumnya. Perincian dalam mazhab Hambali yang dibawakan oleh al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah itu sebagai berikut. Yang pertama, an yakuna an-nahyu 'aidan ila dzatil manhi anhu aw syartihi fayakunu batilan. Yang pertama, larangan tersebut kembali kepada zat perkara yang dilarang atau kepada syaratnya, maka hukumnya batil, yakni tidak sah. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu misalnya
ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan pelarangannya pada zat perkara yang dilarang tadi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan. La tusyrik billah. Jangan engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelarangannya kepada zat kesyirikan. Maka kalau orang melakukan kesyirikan jelas ya dia melakukan suatu amalan yang batil. Atau Allah Subhanahu wa taala melarang dari zina. Ketika seseorang melakukan zina, itu jelas ya, kebatilan perkara yang dia lakukan. Ini kepada zat perkara yang dilarang. Maka kapan saja seorang melakukan suatu hal yang dilarang secara zatnya, memang zat perkara itu dilarang, maka ya batal dengan niatan apapun. Ya dia berzina untuk ya menolong saudaranya karena ini tetangganya butuh nafkah batin, dia tolong berzina dengan tetangga ini. Walaupun niatannya ya secara baik bagus, tetap batil. Yang kedua, al-syarti atau kembali kepada syaratnya, dan ini banyak yang kita dapati dalam pembahasan fikih ini. yakni bahwasanya suatu larangan apabila larangan ini kembali kepada syarat suatu amalan, maka apabila seseorang melakukan amalan ini, maka amalannya batil, amalannya tidak sah. Contohnya tadi, la nikaha illa biwali. Ya, adanya wali qanifillah merupakan syarat dalam suatu pernikahan. Maka ketika seseorang melanggar dengan melakukan pernikahan tanpa wali, berarti dia telah melakukan suatu amalan yang tidak memenuhi syarat. Baik, karena dilarang nikah tanpa wali, dan hal ini kembali kepada syarat dari amalan tadi, maka nikahnya tidak sah. Baik, ini kembali kepada syaratnya. Dan para ulama yang lain memberikan ibarat ikhwanifillah au syartihi ini dengan sesuatu yang lebih luas, yaitu apabila larangan itu kembali kepada ya wasfin lazimin lil manhi anhu, yaitu apabila larangan itu kembali kepada suatu sifat yang lazim pada amalan tadi, baik itu berupa syarat atau berupa rukun, baik itu berupa syarat atau berupa rukun, atau berupa kewajiban yang ada dalam amalan. Misalnya dalam sholat saja, rukun. Rasulullah SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kemudian seseorang melanggarnya, dia sholat ya tanpa membaca Fatihatul Kitab, maka hukum sholatnya apa? Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena dia terjatuh dalam ya perkara yang dilarang, dan larangan itu kembali kepada rukun amalan tersebut. Nah, kemudian juga perkara yang berhubungan dengan hal yang wajib dalam sholat atau yang merupakan syarat dalam sholat. Misalnya dia sholat dengan sengaja meninggalkan perkara yang wajib, maka sholatnya batal kalau menyengaja.
Tapi kalau rukun sengaja atau tidak tetap dituntut untuk mendatangkan, ini bedanya. Tapi kalau meninggalkan perkara yang wajib, kalau lupa dia mendapatkan udzur. Tapi kalau menyengaja maka sholatnya batal, tidak sah. Itu meninggalkan perkara yang wajib yang di bawah hukum. Misalnya perkara yang wajib yang di bawah hukum, sebagaimana telah kita rajihkan, yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal yang wajib dia wajib, tapi tidak sampai derajat rukun. Buktinya apa? Ketika Rasulullah lupa, masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak, rukun walaupun lupa tidak akan bisa diganti hanya dengan sujud sahwi, tapi harus mendatangkan rukun yang dia lupa. Nah, kalau orang menyengaja meninggalkan tasyahud awal, maka hukum salatnya apa? Salatnya tidak sah. Nah, ini kaidah yang pertama, yaitu apabila suatu larangan kembali kepada zat perkara tersebut, atau kembali kepada sifat yang lazim pada suatu amalan, baik itu berupa syarat, berupa rukun, atau berupa kewajiban, maka apabila seseorang melanggarnya, amalan tersebut tidak sah. Baik. Contoh yang lain juga, Rasulullah SAW melarang dari puasa pada hari apa? Pada hari Id. Rasulullah melarang puasa pada hari Id. Ini kembali kepada sifat yang lazim pada amalan tersebut. Maka siapa saja yang puasa pada hari Id dengan niatan apapun, baik niat qadha atau niat nazar, dia bernazar yang puasa pada hari Senin pekan ini, misalnya qadarullah hari Senin pekan ini merupakan hari Id, maka tidak boleh dia puasa pada hari Id. Siapa saja yang puasa pada hari Id, maka puasanya apa? Puasanya tidak sah. Nah, perkara yang kedua, an yakuna nahyu 'aidan ila amrin kharijin la yata'allaqu bi dzatil manhi anhu wala syartihi fala yakunu batilan. Yang kedua, apabila pelarangan tersebut kembali kepada suatu perkara yang di luar dari amalan tadi, tidak berhubungan dengan zat perkara yang dilarang, tidak pula berhubungan dengan syaratnya, maka hukum amalan tadi tidak batal, dalam artian masih tetap sah. Jadi bedakan. Yang pertama tadi, kalau larangan tertuju pada zat perkara yang dilarang atau pada amalan yang dia lakukan, memang larangan itu tertuju pada amalan yang dia lakukan atau kepada sifat yang lazim dari amalan yang mau dia lakukan, baik itu berupa rukun, syarat atau kewajiban, maka amalan yang dia lakukan itu akan batal. Tapi keadaan yang kedua, apabila larangan tadi tertuju pada sesuatu di luar dari amalan, tidak berhubungan dengan rukun, tidak berhubungan dengan syarat, tidak pula berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dalam perkara yang mau dia amalkan, maka amalan tadi tidak sampai derajat batal. Contohnya, ikhwanillah, seperti yang telah kita lewati dalam pelajaran Bulughul Maram, seorang sholat pada pakaian dari sutra. Nah, sholat pada pakaian dari sutra. Baik. Ini berhubungan dengan amrin kharij, sesuatu di luar dari ibadah sholat tersebut. Maka sebagaimana dirajikan oleh jumhur ulama, berbeda dengan Hanabilah. Kalau Hanabilah menyatakan sholatnya tidak sah, tapi kalau jumhur ulama, dan ini yang rajih, sholatnya tetap sah, tapi dia mendapatkan dosa karena
memakai pakaian dari sutra yang telah lama. Baik. Dan Syekh rahimahullah taala di sini memberikan contoh. Mithalul 'aidi ila dzatil manhi anhu fil ibadah an-nahyu 'an shaumi yaumil 'idain. Contoh suatu larangan yang kembali kepada zat perkara yang dilarang dalam ibadah, yaitu larangan dari puasa pada hari Idain. Tapi ini alhamdulillah ya, menurut jumhurul usuliyin tidak pas. Tapi takbir yang lebih pas yaitu larangan yang kembali kepada wasfun lazim. Pada wasfun lazim, karena bukan zat ya perkara itu yang dilarang, tapi suatu sifat yang melazimi dari amalan tadi pada puasa itu. Kalau puasa pada hari Id berarti tidak sah. Wa mithalul 'aidi ila dzatihi fil muamalah. Contoh yang kembali kepada zatnya dalam masalah muamalah. An-nahyu 'anil bai'i ba'da bida'il jum'ah hatsani mimman talzamuhul jum'ah. Ini juga menurut Hanabilah, tapi marjuh. Itu larangan dari masalah dari berjual beli, ya, dari melakukan jual beli setelah adzan yang kedua pada hari Jumat bagi orang-orang yang wajib untuk menunaikan Jumat. Kenapa disebutkan ba'da nida'it tsani? Untuk mencegah kerancuan bagi sebagian manusia yang mengamalkan adanya dua adzan pada hari Jumat. Walaupun ya adzan yang pertama adalah adzan yang mubtada, tapi disebutkan di sini bukan berarti sebagai persetujuan, tapi untuk menghilangkan kerancuan. Yang dimaksud adalah adzan ketika khatib telah naik mimbar. Kalau sudah dikumandangkan adzan, kemudian orang yang wajib untuk melaksanakan Jumat di luar masih melakukan jual beli, maka menurut Syekh di sini jual belinya tidak sah. Jual beli yang tidak sah berarti tidak terjadi perubahan hak milik. Nah, ini contoh yang dibawakan oleh Syekh yang merupakan larangan kembali kepada zatnya dalam bidang muamalah. Baik. Namun kebanyakan ahlul ilm menyelisih pendapat ini. Baik, yaitu bahwasanya jual beli tersebut tidak batal. Baik. Dan inilah yang rajih, bahwasanya jual belinya sah, tapi dia terkena dosa, terkena dosa. Ya, kebanyakan ahli ilmu mengatakan bai'nya sahih, jual belinya sahih, dan alaihi itsm, atasnya dosa karena melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait, dan tinggalkanlah jual beli. Nah, kemudian juga contoh berikutnya, juga contoh yang marjuh, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik. Intinya kalian pahami dulu kaidah yang dibawakan oleh Syekh. Kaidah yang dibawakan oleh Syekh bahwasanya apabila suatu larangan berhubungan dengan suatu amalan, ini ringkasannya. Amalan, suatu larangan yang berhubungan dengan suatu amalan. Apabila larangan itu tertuju pada zat perkara yang mau dilakukan, atau tertuju kepada sifat yang lazim pada amalan tadi, berupa rukun atau syarat atau kewajiban,
Maka apabila larangan itu dilanggar atau disita, maka amalan tadi batal, yaitu amalan tidak sah. Yang kedua, apabila larangan itu tidak tertuju pada perkara-perkara tersebut, tapi tertuju pada sesuatu di luar amalan, maka amalannya tetap sah, tapi dia berdosa karena melanggar larangan. Ini dulu ya, kalian pahami kaidah ya, sambil mengingat dari perkara-perkara fikih yang telah kita lewati seputar hal ini, untuk kita jadikan contoh pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum.